sekalian absen untuk membacakan presentasi ya. Di akhir presentasi pembacaan PPT ini nanti ada tugas. Oh ya, untuk tugas individu satu dan 2 ya, tugas individu satu dan 2 saya kemarin selesai ngecek dan ngoreksi, itu yang mengumpulkan baru tugas pertama tuh kalau nggak salah 33 mahasiswa, yang kedua itu 30-an juga, 32, 31. Jadi ada mahasiswa yang 2 tugasnya itu, tugas satu dan tugas 2 tidak mengumpulkan, ya itu kembali kepada kalian kalau emang maunya tidak mengumpulkan tugas, berarti saya kalkulasi nilainya tetap saya hitung berarti 0 tugasnya. Kalau misalnya mau tugasnya dihitung, saya tunggu sampai hari Minggu. Nanti saya, sampai hari Minggu jam 6. Kalau misalnya merasa belum mengumpulkan tugas, salah satu tugas atau dua-duanya, silakan ditanya ke temennya tugas apa, dan bisa dilihat di BIK sebenarnya. Kalau emang tidak mau mengumpulkan tugas, jangan sampai nanti setelah UAS atau sudah nilai keluar baru mau komplain, ya. Jadi, kalau yang mau mengumpulkan tugas, saya ingatkan sekali lagi, ditunggu sampai hari Minggu jam 6. Dan nilainya pun tidak akan sama dengan nilai teman-teman yang sudah mengumpulkan duluan ya. Untuk info, sebelum saya memulai memanggil nama satu-satu, info dari ibunya ya, saya sudah kemarin selesai mengoreksi semuanya, tugas individu. Mengerti? Masih, Bisa Mbak. Iya, oke? Kak. Jadi nanti kalau misalnya ada nilai yang kurang karena tidak mengumpulkan tugas, ya jangan komplain, jangan bertanya kenapa nilai saya tidak lulus atau kecil, yaitu karena sebenarnya tugas ini diberikan agak lumayan karena untuk mendongkrak nilai UTS yang kemarin. Karena nilai UTS-nya, kurang, bisa dikatakan kurang bagus, jadi mungkin untuk hari ini saya akan memberikan tugas lagi di akhir kuliahan ya. Oke, saya mulai dari Abi Firmansyah. Abi Firmansyah, absen ya? Abi Firmansyah. Saya panggil sampai 3 kali ya, seperti biasa. Abi Firmansyah, nggak ada, absen ya? Absen. Ahmad Naufal. Ahmad Naufal. Ahmad Naufal juga absen. Ahmad Naufal. Oke, Akbar Wahyudi. Hadir, Pak. Oke, silakan dibaca. Kepentingan profesional. Kepercayaan klien mengenai apakah profesional akan sungguh membantu menurut poin tahun 100% harus melibatkan timbangan tentang satu, apakah profesional mempunyai insentif-insentif yang saling bersaing yang dapat melemahkan kesanggupan profesional itu terhadap kepentingan atau kebaikan klien. Dan dua, apakah motif-motif profesional itu bisa memampukan atau mengganggu kemampuan profesional untuk mengembangkan kesejahteraan klien. Dilanjut, Altaf Maulana. Altaf Maulana. Hadir, Kak, hadir. Oke, silakan. Hadir ya, Altaf. Hadir. B. Hubungan profesional dan publik tahun 2179 menyatakan bahwa syarat-syarat hubungan yang benar antara profesional dan masyarakat luas secara garis besar dapat dikelompokkan jadi 3, di mana profesional yang pertama
berhak bertindak sebagai pelaku, khususnya kepentingan klien, dan sebagai akibatnya diatur oleh norma-norma yang berbeda dari norma-norma umum. Yang kedua, tidak mempunyai hubungan moral khusus dengan klien. Mereka tetap terikat oleh norma-norma moral yang sama dengan pelaku umum dalam masyarakat. Yang ketiga, mempunyai kewajiban moral kepada klien yang khusus tetapi tetap ditetapkan sesuai dengan norma-norma moral umum yang mengikat semua anggota masyarakat. Terima kasih. Oke, lanjut Anggarati. Ya, Mbak. Oke. Mbak, slide-nya Oke, masih. ya. C. Intensifikasi kepercayaan publik sejauh peran-peran profesional merupakan harapan publik atas idealitas profesi, maka menduduki peran profesional merupakan tindakan moral yang mengikat orang yang mendudukinya untuk menaati syarat-syarat dapat dipercaya. Etika dan peran profesional jelas merupakan bahasan moralitas biasa. Etika profesional dimengerti dengan tepat sebagai intensifikasi nilai kepercayaan dalam hubungan antar manusia. Intensifikasi kepercayaan itu menurut PAN 2190-191 mempunyai 3 pengertian. 3 pengertian tersebut adalah Lanjut Bagas Sugeng. Ya, coba baca dulu tiga pengertian tersebut. Coba baca dimulai dari etika itu dulu. Etika profesional. Etika profesional dimengerti dengan tepat sebagai intensifikasi nilai kepercayaan dalam hubungan antar manusia. Intensifikasi kepercayaan itu menurut Cohen mempunyai 3 pengertian. Ketiga pengertian tersebut adalah yang pertama, kepercayaan merupakan hal yang penting dalam hubungan antara orang-orang asing dan orang-orang yang amat rentan. Kepercayaan tampil lebih menonjol dalam etika profesi daripada dalam hubungan lain yang diatur oleh kontrak yang mempunyai hukuman-hukuman terikat dalam peristiwa di mana kontrak-kontrak itu dilanggar. Yang kedua, kaum profesional lebih dari kelompok lain telah mengembangkan secara konsisten dan eksplisit banyak syarat atas kepercayaan pada umumnya dan kepercayaan klien pada khususnya. Yang ketiga, struktur profesi mengembangkan dan mengintensifkan kepercayaan. Kepercayaan mengakui adanya tingkat-tingkat sejauh klien memberi kemungkinan kepada profesional untuk mendekati hal-hal yang bernilai tinggi bagi klien dan melakukannya dengan harapan untuk mendapat manfaat dan kehendak baik profesional. Klien itu harus dikatakan mempercayai profesional. Dimas Wahyu. Dirga. Silakan. Yang D, konsepsi kepentingan publik. Kepentingan publik menurut Moynier 1995 dalam Sudarmayanti 2013-243 adalah suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan hajat hidup orang banyak atau masyarakat itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka 3 unsur dan 1 syarat dan yang membentuk kepentingan publik adalah 1. Adanya kepentingan. 2. Adanya kebutuhan bersama. Dan 3. Adanya masyarakat dengan syarat tidak bertentangan dengan norma atau aturan. Elvira Kartika. Elvira Kartika. Nggak ada ya? Elvira Kartika. Absen ya. Fahima Nazmi. Iya, Mbak. Silakan. Membangun kerjasama tim. Membangun sebuah kerjasama tim yang solid adalah hal yang wajib dan sangat penting dilakukan karena keberhasilan sebuah proyek bergantung pada kerjasama tim yang solid. Kerjasama tim di dalam sebuah proyek bukan hanya dibangun pada suatu divisi saja, tetapi harus dibangun antar sesama divisi yang saling berkolaborasi sehingga sebuah kegiatan operasional dapat dilakukan dengan baik. Tantangan teknis dunia modern jarang bisa diatasi oleh insinyur yang bekerja sendiri. Pengembangan teknologi menurut Houtzappel dan Rich 2011
36-38 merupakan proses kompleks yang melibatkan usaha koordinasi dari suatu tim teknologi yang terdiri dari Lanjut, Pasbir Fauzi. Ya, Mbak. Pasbir Fauzi, ya. Ada, Mbak. Oke, dibaca lagi yang ini. Yang ini lagi, Mbak. Iya. Membangun kerja sama tim. Membangun sebuah kerja sama tim yang solid adalah hal yang wajib dan sangat penting dilakukan karena keberhasilan sebuah proyek tergantung pada kerja sama tim yang solid. Kerja sama tim di dalam sebuah proyek bukan hanya dibangun pada satu divisi saja, tetapi harus dibangun antar sesama divisi yang saling berkolaborasi sehingga sebuah kegiatan operasional dapat dilakukan dengan baik. Tantangan teknis dunia modern jarang bisa dihadapi oleh insinyur yang bekerja sendiri. Pengembangan teknologi menurut Zeppel dan Russell 2011 36-38 merupakan proses kompleks yang melibatkan usaha rekoordinasi dari suatu tim teknologi yang terdiri dari Fatimah Zahra. Lanjutan. Ya, Iya. Kak. Lanjutan. 1. Ilmuwan adalah orang-orang yang mempelajari alam untuk kemajuan pengetahuan manusia. Yang kedua, insinyur adalah orang yang mengaplikasikan ilmu pengetahuan mereka di bidang sains, matematika, dan ekonomi untuk mengembangkan alat, bangunan, dan proses yang bermanfaat. Ketiga, teknologi adalah orang yang mengaplikasikan sains dan matematika pada masalah yang telah terdefinisikan dengan baik, yang umumnya tidak membutuhkan kedalaman pengetahuan seperti yang dimiliki oleh insinyur dan ilmuwan. Yang keempat, teknisi yaitu orang yang bekerja sama dengan insinyur dan ilmuwan untuk menyelesaikan tugas khusus seperti menggambar, prosedur laboratorium, dan membangun model. Yang kelima, artisan adalah orang yang memiliki keahlian manual seperti mengelas, permesinan, dan perkayuan untuk membangun peralatan yang spesifikasinya ditentukan oleh ilmuwan, insinyur, teknologi, dan teknis. Firly Valen. Iya, Mbak. Ya, Lanjutan. hadir ya. Firly Valen. Iya, ada, Mbak. Ini silakan. Lanjutan. Berdasarkan tim tersebut, kita menyadari bahwa manusia sangatlah beragam. Bisa dipastikan bahwa rekan dalam tim teknologi kita bisa jadi sangat berbeda. Keragaman ini dapat menjadi sumber kekuatan atau kelemahan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Keragaman menjadi sumber dari kekuatan saat manusia dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda semuanya bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan teknik. Demikian juga sebaliknya, keragaman menjadi sumber kelemahan dalam tim apabila anggota tim perbedaannya terlalu jauh, sehingga mereka tidak mampu untuk berkomunikasi atau mereka saling percaya diri satu sama lain, sehingga mereka tidak sanggup untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, Haidar Zaki. Hadir, Mbak. Ya. Tim kerja. Menurut Purnami 2014-93, tim kerja atau work team adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi, sedangkan kelompok kerja work group adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan membuat berbagai keputusan untuk membantu setiap anggota bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Berdasarkan definisi tersebut, maka di dalam kelompok kerja tidak mempunyai kebutuhan atau kesempatan untuk terlibat dalam kerja kolektif yang membutuhkan usaha bersama. Dengan demikian, kinerja mereka hanya merupakan gabungan akhir dari kontribusi individual setiap anggota kelompok. Sedangkan untuk mencapai hasil yang maksimal, yang dibutuhkan adalah tim kerja, bukan hanya sekedar kelompok kerja. Ani Veronica. Mbak. Ya. Yang kedua, kecerdasan emosional dalam tim kerja. Membangun tim kerja yang hebat menuntut kecerdasan emosional atau EQ dari masing-masing anggotanya. Dengan demikian, kepiawaian dan bakat teknis saja belum cukup untuk menjadikan anggota tim kerja yang hebat. Seringkali anggota yang mempunyai kecerdasan intelektual atau IQ tinggi menghabiskan sebagian besar waktu untuk berusaha menang sendiri dan sibuk berdebat antara anggota yang tidak ada akhirnya.
Ine, Eka. Hadir tidak Ya. lanjutan. Laki-laki yang mesin kerja yang hebat di antaranya empati, yaitu mempunyai pemahaman antar pribadi. Kedua, kerjasama dan usaha secara terpadu. Ketiga, komunikasi terbuka, menjabarkan norma-norma dan harapan-harapan secara eksplisit dan dengan sukses menghadapi anggota tim yang berkinerja rendah. Empat, dorongan untuk memperbaiki diri, sehingga tim bersedia memperhatikan hal-hal yang bekerja dan mau belajar untuk lebih baik. Kelima, kesadaran diri dalam masih kekuatan dan kelemahan diri sebagai tim. Karena mempunyai inisiatif dan memahami secara aktif dalam menyelesaikan masalah. 7. Percaya sebagai tim. 8. Lurus dalam pelaksanaan tugas bersama. 9. Kesadaran perusahaan. Dalam arti bersedia memperhatikan keputusan kelompok tim dalam perusahaan dan mampu bertindak efektif dan imajinatif mengekspresikan tawaran perusahaan. 10. Menjalin hubungan yang berjalan. Iza, Azahro. Ya, Mbak. Hadir, Mbak. Iya. Silakan baca lagi yang ini. Lanjutan. Kecakapan emosi yang membuat tim kerja yang hebat diantaranya Purnami 2014, tip 296. 1. Empati, yaitu pemahaman antar pribadi. 2. Kerjasama dan usaha secara terpadu. 3. Komunikasi terbuka, menjabarkan norma-norma dan harapan-harapan secara eksplisit dan dengan tegas menghadapi anggota tim yang berkinerja rendah. 4. Dorongan untuk memperbaiki diri, sehingga tim bersedia memperhatikan umpan balik atas kinerja dan mau belajar untuk menjadi lebih baik. 5. Kesadaran diri dalam membentuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sendiri sebagai tim. 6. Mempunyai inisiatif dan mengambil sikap proaktif dalam memecah masalah. 7. Percaya sebagai tim. 8. Luas dalam pelaksanaan tugas bersama. 9. Kesadaran perusahaan dalam arti sedia memperhatikan kebutuhan kelompok-kelompok penting dalam perusahaan dan mampu bertindak efektif dan imajinatif memanfaatkan tawaran perusahaan. 10. Menjalin hubungan dengan tim kerja lain. Justin Andriana. Saya dapat info dari sebentar.
Justin Andreana ada? Terus, Kak, Justin? ada, Ya, Mbak. sebentar. Hadir ya. Hadir, Kak. Ini silakan. F. Penyelesaian masalah keteknikan menurut Ford dan Rees. Ada beberapa jenis masalah yang sering dihadapi oleh insinyur, yaitu satu, masalah penelitian, di mana terkait dengan sebuah hipotesis bisa dibuktikan atau tidak. Dua, masalah pengetahuan atau knowledge problem, di mana terkait dengan menghadapi masalah yang tidak kita pahami. Yang ketiga, masalah perbaikan, troubleshooting problem, terjadi jika sebuah peralatan menunjukkan gejala yang tidak dikehendaki atau bekerja dengan tidak semestinya. 4. Masalah matematik problem, terjadi jika menggunakan pola pendekatan dengan membuat model matematika untuk mendeskripsikan fenomena fisika. Oke, Jihan Maharani. Jihan Maharani. Benar, Mbak. Jihan, oke. Menurut Holzapner dan Risi, 2011 144 sampai 145 ada beberapa jenis masalah yang sering dihadapi oleh seorang insinyur, yaitu masalah sumber daya atau resource problems yang terkait dengan tidak cukupnya waktu, biaya, dan sumber daya manusia atau peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua itu masalah sosial atau social problems, antara lain terkait dengan keberadaan sebuah perusahaan di suatu lokasi yang pekerjaan ini memiliki keterampilan yang minim. Yang ketiga itu masalah desain atau desain problem. Desain adalah jantung bidang keteknikan, penyelesaiannya membutuhkan kreativitas, kerjasama tim, dan pengetahuan luas. Joko Atmoko. Joko Atmoko. Joko Atmoko. Jurei. Jurei. Jurei, nggak ada. Absen ya. Marsianus Jawa. Marsianus Jawa. Marsianus Jawa. Mbak Jian belum ya, Mbak? Gimana? Jian belum di absen. Bukannya tadi sudah. Jen belum ya? Oke, iya ya. Iya, Jen. Mbak, belum dipanggil. Ya, silakan. Oke. Pendekatan pembacaan masalah keteknikan harus diproses secara root dan bertahap. Tahapan awal bersifat kualitatif dan umum, sedangkan langkah-langkah berikutnya lebih bersifat kuantitatif dan spesifik. Example dan Rees 2011 146 sampai 147 mengemukakan bahwa elemen-elemen pemecahan masalah dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah, problem identification, sebagai langkah awal dalam memecahkan masalah. Yang kedua, sintesis, sebagai langkah kreatif untuk menggabungkan semua langkah yang ada sebagai satu kesatuan. Yang ketiga ada analisis sebagai langkah kembang. Keempat ada aplikasi sebagai proses. Yang kelima ada komprehensi sebagai langkah memilih teori dan data yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Oke, Marsianus Jawa tadi masih belum ada? Marsianus?
Jawa. Absen ya. Maulina Alia. Maulina Alia. Maulina Alia. Ya, silakan. Gimana? Halo. Ya. Ya. Jelek jadi layarnya Oke. saya lagi Maulina Alia ya. nggak ada tulisannya. Oke, Muhammad Setiawan. Muhammad Setiawan. Muhammad Setiawan. Muhammad Setiawan. Di Zoom ini ada nih. Muhammad Setiawan. Oke, saya absenkan ya. Muhammad Setiawan. Ya, Maulina sudah dihadirkan. Muhammad Setiawan. Oke, saya lanjut. Muhammad Setiawan absen. Muhammad Fatin. Muhammad Fatin Syahlevi. Oke. Iya. Yang kedua, keahlian untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah adalah proses di mana individu atau tim mengaplikasikan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman untuk mencapai keluaran yang diinginkan dalam situasi yang tidak diinginkan. Solusi ini menurut Halsey dan Reich dibatasi oleh kondisi fisik, hukum, dan ekonomi yang sama besarnya dengan opini publik. Knowledge yang dibutuhkan tidak hanya di bangku kuliah, tapi juga di dunia pekerjaan. Yang kedua, pengalaman yang akan memberi kemampuan bagaimana mengaplikasikan pengetahuan secara bijak. Yang ketiga, keahlian untuk selalu belajar agar mencapai pengetahuan yang baru. Yang keempat, motivasi untuk mengikuti masalah yang besar. Yang kelima, komunikasi dan kemampuan memimpin untuk mengkoordinasi semua aktivitas. Muhammad Kevin. Hadir, Mbak. Iya, silakan. G. Mengelola konflik. Konflik seringkali tidak dapat dihindari ketika berinteraksi dengan orang lain. Purnami tahun 2014-102 mengatakan bahwa konflik merupakan sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain akan atau telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian dan kepentingan pihak pertama. Konflik tidaklah baik atau buruk. Konflik adalah sebuah keniscayaan dan tidak terhindarkan. 1. Jenis-jenis konflik. Secara garis besar. Sebentar. Lanjut. Raffi. Muhammad Raffi Rashid. Ya, Bu. Muhammad Raffi Rashid ya. Ya, Bu. Silakan. Jenis-jenis konflik. Secara garis besar, konflik dapat dikelompokkan ke dalam 5 jenis, yaitu satu, konflik fungsional, yaitu sebuah konfrontasi antara kelompok yang meningkatkan dan memberikan keuntungan pada kinerja organisasi. 2. Konflik disfungsional, yaitu sebuah konfrontasi atau interaksi antar kelompok yang membahayakan atau menghambat tercapainya tujuan organisasi. 3. Konflik tugas, yaitu konflik atas muatan dan tujuan pekerjaan. 4. Konflik hubungan, yaitu konflik berdasarkan hubungan antar personal. 5. Konflik proses, yaitu konflik tentang bagaimana pekerjaan dilakukan. Sudah, Bu. Oke, lanjut. Faris, Muhammad Faris. Muhammad Rifki Bahrudin. Muhammad Rifki Bahrudin. Jadi, Bu. Ya. 2. Proses konflik menurut Purnami 2014-103, konflik terjadi melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, potensi pertentangan atau ketidakselarasan, di mana pada tahap ini muncul kondisi-kondisi yang menciptakan peluang
pecahnya konflik. Kondisi tersebut berkaitan dengan komunikasi, struktur, keserasian antar anggota dan tujuan, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan variabel-variabel pribadi, kepribadian, emosi, dan juga nilai-nilai. Yang kedua, kognisi dan personalisasi, di mana pada tahap ini diawali dengan konflik yang dipersepsi yaitu kesadaran oleh suatu atau lebih pihak adanya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang munculnya konflik. Kemudian muncul konflik yang dirasakan yaitu keterlibatan emosional dalam sebuah konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau rasa bermusuhan. Tiga, maksud di mana pada tahap ini merupakan keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Empat, perilaku pada tahap perilaku meliputi pernyataan, aksi, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kelima, akibat bisa berupa akibat fungsional maupun akibat disfungsional. Akibat fungsional bersifat konstruktif ketika hal tersebut memperbaiki kualitas keputusan, merangsang kreativitas dan inovasi, serta menumbuhkan suasana yang mendorong evaluasi diri dan perubahan, sedangkan akibat disfungsional bersifat destruktif yang dapat mengurangi efektivitas kelompok hingga menurunnya kinerja sebuah organisasi, bahkan yang lebih ekstrim dapat mengancam kelangsungan organisasi. Muhammad Faris. Muhammad Faris? Ada Mbak, Ya. 3 teknik penyelesaian konflik. Manajemen konflik yaitu pemanfaatan teknik resolusi dan stimulasi untuk mencapai tingkat konflik yang diinginkan. PPT-nya nggak kelihatan semua, Mbak. Ya, bisa dilanjutkan. Saya lanjut. Ini kayaknya bukan yang tadi. Sorry. Tiga teknik penyelesaian konflik. Manajemen konflik yaitu pemanfaatan teknik resolusi dan stimulasi untuk mencapai tingkat konflik yang diinginkan. Menurut Purnami, teknik penyelesaian konflik adalah 1. Pemecahan masalah, yaitu... Coba dilanjutkan Namia. Cecilia. Ada Mbak. Ya, silakan 1. Dimulai dari 1. 1. Pemecahan masalah yaitu melalui pertemuan tatap muka pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya melalui diskusi terbuka. 2. Tujuan subordinat yaitu menetapkan tujuan bersama yang tidak dapat dicapai tanpa kerja sama dari setiap pihak yang berkonflik. 3. Ekspansi sumber daya yaitu ketika sebuah konflik timbul karena kelangkaan sumber daya, ekspansi sumber daya dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan. 4. Penghindaran yaitu melalui penarikan diri dari atau penyembunyian konflik. Lanjut, Naya Putri. Naya Putri. Hadir, Mbak. Ya, 5 ya. Memperhalus yaitu meminimalkan perbedaan sembari menekankan kepentingan bersama di antara pihak-pihak yang berkonflik. Keenam, berkompromi yaitu masing-masing pihak yang berkonflik menyerahkan sesuatu yang bernilai. Ketujuh, perintah otoratif yaitu manajemen menggunakan wewenang formalnya untuk menyelesaikan konflik dan kemudian menyampaikan keinginannya kepada pihak-pihak yang terlibat. Kedelapan, mengubah variabel manusia, yaitu menggunakan teknik-teknik perubahan seperti pelatihan untuk mengubah sikap dan perilaku yang menyebabkan konflik. Yang ke-9, mengubah variabel struktural, yaitu mengubah struktur organisasi formal dan pola-pola interaksi dari pihak-pihak yang berkonflik. Puja Widya. Lanjutan. Iya, Mbak. Ya. Lanjutan. Hadir ya? Hadir. Oke. Sedangkan teknik-teknik stimulasi konflik menurut Purnami 2014
106 dapat dilakukan melalui tindakan sebagai berikut. 1. Komunikasi, yaitu menggunakan pesan-pesan ambigu atau sifat atau yang sifatnya mengancam untuk menaikkan tingkat konflik. Kedua, memasukkan orang luar, yaitu menambahkan karyawan ke suatu kelompok dengan latar belakang, nilai-nilai, sikap atau gaya manajerial berbeda dari anggota-anggota yang ada sekarang. Yang ketiga, restrukturasi organisasi, yaitu menata ulang kelompok-kelompok kerja, mengubah aturan, meningkatkan saling ketergantungan, dan membuat perubahan struktural yang diperlukan untuk menggoyang status quo. Yang keempat, membuat kambing hitam, yaitu menunjuk seorang pengkritik yang untuk secara sengaja mendapat posisi mayoritas yang digenggam oleh kelompok. Lanjut. Putu gede. Hadir, Mas. Ya. Hak seni negosiasi. Tsunami 2014. Negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Oleh karena itu, Lanjut Rahma Putri Tanjung. Oleh karena itu, maka dalam proses negosiasi ada pihak negosiator sebagai pemrakarsa negosiasi dan ada pihak adversary sebagai lawan dalam negosiasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam suatu proses negosiasi adalah 1. Untuk mempersempit jarak antara kedua pihak dan memecahkan masalah, dan 2. Memperkuat hubungan trust and respect sehingga dapat melakukan negosiasi kembali di masa yang akan datang. Lanjut Raihan Okta. Ada nggak Raihan Okta? hadir, Mbak. Oke, hadir ya. Silakan. Teknik negosiasi. Ada beberapa teknik yang dapat kita terapkan dalam melakukan negosiasi antara lain menurut Purnami 2014 110. Teknik mengulur waktu atau PUSPO, yaitu teknik negosiasi di mana negosiator memperhatikan adversary dan kemudian diarahkan perhatiannya agar memihak kepada negosiator. Teknik ini sangat penting digunakan oleh para pelaku pemula. Yang kedua ada teknik mengalah untuk menang atau loss win, yaitu teknik negosiasi di mana negosiator mengorbankan butir-butir masalah yang lemah dan mempertahankan yang kuat. Butir-butir yang dikorbankan oleh negosiator mempunyai bobot yang lebih tinggi adversary-nya, sehingga pada akhir negosiasi hasilnya sama-sama menang atau win-win. Lanjut Rizkika Anastasia. Terima kasih. Ya. Rizkika Anastasia. Oke, lanjut Sartika Purnamasari. Ya, hadir, Kak. Untuk tahapan proses negosiasi, menurut Suganda tahun 2008 dalam Purnami 2014 111-112 menyatakan bahwa ada 3 tahapan dalam proses negosiasi. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau preparation, yang merupakan tahap terpenting karena tanpa persiapan yang menyeluruh maka proses negosiasi akan berakhir dengan kegagalan. Tahap ini terdiri dari yang pertama yaitu melakukan analisis diri pribadi agar ada rasa percaya diri. Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi dengan efektif. Yang ketiga menguasai materi negosiasi dan membuat urutan butir-butir masalah sesuai dengan skala prioritas. Kemudian yang keempat berusaha mendapatkan informasi dan data adversary maupun perusahaan yang diwakilinya. Yang kelima yaitu menentukan sasaran yang akan dicapai, dan yang keenam yaitu menyiapkan strategi negosiasi. Yang kedua, itu tahap pelaksanaan atau negotiation process. Nah, tahap ini terdiri dari yang pertama yaitu pembukaan dimulai dengan perkenalan dan menciptakan suasana yang bersahabat. Yang kedua, mengatasi konflik. Dan yang ketiga, menutup negosiasi melalui kesepakatan dari kedua belah pihak tentang butir masalah yang telah disetujui, membuat summary dan rencana tindakan lanjut.
Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap tindak lanjut atau following through. Nah, di tahapan ini terdiri dari yang pertama yaitu membuat konfirmasi tertulis tentang hasil persetujuan yang telah disepakati. Yang kedua yaitu membuat rencana tindak lanjut dan penanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga melaksanakan keputusan yang telah disepakati. Dan yang keempat melihat peluang dari negosiasi berikutnya. Oke. Elvira tadi hadir atau enggak? Elvira. Elvira? Absen ya, Elvira. Firly Valen? Firly Valen? Hadir Mbak, tadi saya udah baca. Oke, iya. Cuma mau make sure lagi. Ina hadir ya tadi? Iza, oke. Justin? Justin ada? Sekarang Justin ada nggak? Jihan tadi? Oke. Jihan? Ada Mbak. Oke. Jurei. Absen. Marsianus. Absen ya tadi Marsianus. Ya tadi absen. Muhammad Setiawan. Tadi yang di chat itu Muhammad Setiawan bukan? Muhammad Setiawan? Oh tadi yang enggak ini juga ya dia. Enggak jawab. Oke, Muhammad Rafi Rashid tadi udah ya? Muhammad Rafi Rashid. Ya, Bu. Oke. Muhammad Rifki Bahrudin. Muhammad Rifki Bahrudin. Jawidia. Hadir Mbak. Wahyu yang di chat tadi ya? Hadir Mbak. Oke. Muhammad Setiawan yang tadi. Oh, Hadir Mbak. Sartika, sorry. Tadi dari Sartika. Viana, sebentar. Viana hadir Mbak. Oke. Oh, udah habis. Berarti ini langsung aja ya. Tadi yang terakhir Sartika kan? Iya Kak. Oke, Sartika, Viana hadir. Wahyu MR Diansyah. Hadir Mbak. Wahyu Saputra. Hadir Mbak. Yanti Dewi. Ada Mbak. Yulia Ameliani. Iya Kak, hadir Kak. Yuyus Kuswandi. Oh iya Kak, info aja buat Pak Yuyus. Kemarin dapat info kalau beliau tuh lagi masuk rumah sakit ya Kak. Karena gitu. ini apa namanya, harus pasang ring gitu. Oh ya, nanti disertakan aja surat dokternya. Terangannya ya. Baik Kak. Hadir. Zem Arung. Hadir Mbak.
Saya panggil lagi ya yang di sini masih absen. Abi Firmansyah. Absen ya. Ahmad Naufal. Absen. Elvira Kartika. Justin Andreana. Absen. Jurei. Absen juga. Marsianus Jawa. Absen. Muhammad Setiawan. Muhammad Setiawan. Si Muhammad Setiawan ini ada. Muhammad Setiawan. Tapi enggak menjawab dia. Muhammad Setiawan. Oke, saya absenkan ya. Muhammad Rifki Bahrudin. Muhammad Rifki Bahrudin. Muhammad Rifki Bahrudin. Absen ya. Ini ada tugas, nanti tolong dikumpulkan jam paling telat jam 10 malam. Hari ini ya. Ini jangan kalian jangan keluar dulu dari Zoom sampai jam 8:10. Sampai kelas selesai jam 8:10. Oke? Saya tetap di Zoom. Nanti kalau ada yang keluar, saya bisa absenkan absennya kalau misalnya keluar sebelum jam mata kuliah selesai. Oke, silakan selamat mengerjakan. Ini bisa di screenshot dulu kalau mau. Tulis tangan. Jangan lupa tulis tangan ya. Jangan diketik. Soalnya kemarin tugas juga diminta untuk tulis tangan, tapi banyak yang mengetik. Ini sudah di screenshot, sudah tahu